Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Al-Fajri, NIM 2017143389 dari kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya atau UAS pada mata kuliah pengembangan bahasa yang diampu oleh dosen Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan. Nah, soal ujian UAS ini terdiri dari 5 soal. Baiklah, kita langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan mengapa perlu guru untuk mengembangkan pembelajaran, serta apa dampak positif dan negatif dari guru mengembangkan pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Perlu kita ketahui bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman, maka pembelajaran di sekolah juga akan berkembang dan juga dimulai dari pembelajaran tradisional dengan ciri-ciri pembelajaran konservatif, dari pembelajaran tradisional menuju pembelajaran modern seperti yang sekarang ini, dengan ciri-ciri dapat menggunakan internet sebagai media pembelajaran atau mengakses sebuah materi. Nah, untuk dari itu, guru sangat perlu mengembangkan sebuah pembelajaran. Agar apa? Agar apa yang dilaksanakan guru dalam proses belajar mengajar itu sejalan dengan kemajuan teknologi, dan ini akan berimbas kepada peserta didik atau siswa. Nah, jadi seorang guru itu perlu mengupgrade atau mengembangkan kemampuan serta kreativitas agar pembelajaran semakin menarik dan juga tidak ketinggalan zaman. Guru harus ikut bertanggung jawab terhadap menciptakan situasi yang nyaman, aman, dan damai dalam sebuah pembelajaran. Nah, maka dari itu, jadi perlu sekali guru mengembangkan pembelajarannya agar pengetahuan-pengetahuan yang baru serta fasilitas-fasilitas teknologi yang baru dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk dampak positif dan negatifnya sendiri, yaitu saya kira dampak positifnya banyak ya. Yang pertama, dengan guru melakukan pengembangan pembelajaran, maka dalam proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik serta menambah kreativitas guru dalam belajar mengajar. Yang kedua, dampak positifnya yaitu dengan sejalannya zaman sehingga ilmu pengetahuan baru yang muncul, guru akan langsung mentransfer kepada siswa. Jadi ilmu yang diterima oleh siswa itu adalah sebuah ilmu yang nyata yang ada pada keadaan zaman sekarang. Dan yang ketiga, guru dapat menggunakan fasilitas teknologi sekarang sebagai alat untuk menyampaikan pembelajaran. Seperti guru dapat menggunakan internet atau juga menggunakan alat seperti Infocus untuk menjelaskan materi agar lebih mudah. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri ya saya rasa ialah faktor biaya. Karena mengapa? Karena sangat sedikit sekali guru yang menyadari bahwasannya dirinya perlu mengembangkan sebuah proses pembelajaran. Banyak guru yang tidak menyadari akan pentingnya mengembangkan sebuah pembelajaran. Maka dari itu, pemerintah harus mengadakan seperti seminar ataupun penataran, dan kegiatan seminar atau penataran ini menggunakan biaya. Mungkin itu adalah jawaban saya untuk soal yang pertama. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu faktor apa saja yang perlu guru lakukan sebelum melakukan pengembangan pembelajaran. Baiklah, di sini menurut saya yaitu yang pertama mengenai peserta didik. Kita harus kenal terlebih dahulu karakteristik peserta didik kita, dan setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik kita, maka kita akan mudah untuk melakukan pengembangan pembelajaran mana yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Yang kedua yaitu persiapan rencana pembelajaran. Nah, yang kedua ini, setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik, maka pembelajaran yang seperti apa sih yang sulit disalah atau dipahami oleh siswa, serta kita juga bisa mengetahui dengan
melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka dengan kita memperhatikan rencana pelaksanaan pembelajaran, kita dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif serta menarik sesuai dengan apa yang siswa mudah pahami. Dan yang ketiga yaitu persiapan bahan yang akan disajikan. Nah, ini yang sangat penting, yaitu persiapan bahan. Setelah kita mengetahui karakteristik siswa, mengetahui rencana pembelajaran dengan bahan kita untuk melakukan perkembangan ini. Bahan-bahannya yang agar untuk apa bahan-bahan ini? Untuk mendukung kelancaran atau kemudahan dalam menyampaikan pembelajaran. Baiklah, itu adalah jawaban saya mengenai soal yang kedua. Nah, soal yang ketiga adalah apa saja yang bisa dikembangkan oleh guru selain bahan ajar. Nah, yang bisa dikembangkan oleh guru selain bahan ajar yang pertama yaitu adalah pengetahuannya. Karena apa? Karena pengetahuan dengan seiringnya berjalan, seperti saya sebutkan pada jawaban saya nomor 1 tadi, yaitu akan bertambah, akan muncul ilmu-ilmu baru sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, guru harus mengupgrade ilmu pengetahuannya agar siswa-siswa yang diajarnya bisa mengetahui ilmu sesuai dengan zaman yang mereka ada. Dan yang kedua yaitu adalah keterampilan mengajar. Nah, keterampilan mengajar ini sangat penting karena mengapa? Dengan keterampilan mengajar kita yang baik, yang bagus, maka materi pembelajaran akan tersampaikan secara efektif dan sistematis atau terstruktur. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah kreativitas. Nah, guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam sebuah pembelajaran. Contoh, dalam pembelajaran matematika, kan siswa jika hanya diterangkan melalui papan tulis menghitung atau yang lainnya, maka siswa akan merasa bosan dan bahkan sulit untuk memahami. Akan tetapi jika guru menggunakan media pembelajaran, nah saya yakin sekali, maka siswa akan lebih tidak tegang dalam belajar matematika ini. Jadi kreativitas seorang guru itu sangat penting dikembangkan dalam proses pembelajaran. Jadi itulah faktor yang harus diperhatikan, dan mungkin itu adalah jawaban saya untuk soal nomor 3. Nah, soal yang keempat adalah apa saja langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, langkah-langkahnya yaitu adalah yang pertama, itu melakukan penelitian. Karena apa? Karena dengan kita melakukan penelitian, kita dapat mengetahui mengapa pusat pembelajaran ini tidak efektif, apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran sebelumnya. Dan yang kedua adalah menguji bahan yang tersedia. Nah, dari bahan-bahan yang ada, kita uji terlebih dahulu bahan-bahan yang tersedia kepada siswa. Dan dengan begitu kita akan mengetahui apa kekurangan dari bahan yang tersedia ini, serta kita akan tahu juga apa sih fungsi-fungsi dari bahan yang tersedia ini. Yang ketiga yaitu menyusun dan memodifikasi bahan yang tersedia. Nah, setelah kita mengetahui bahan yang tersedia, kita mengetahui juga kenapa bahan ini tidak efektif. Kita akan memodifikasi sedemikian rupa sehingga akan menjadi sebuah bahan ajar yang lebih efektif sesuai dengan kemampuan siswa atau keinginan siswa, sehingga siswa belajar dengan nyaman dan menarik. Dan yang keempat yaitu menyediakan dan membuat bahan pembelajaran. Nah, setelah kita memodifikasi, kemudian kita membuat bahan ajar tersebut atau membuat yang baru, sehingga bahan ajar yang telah ada sebelumnya itu kita modifikasi dan kita buat baru yang lebih menarik, sehingga muncullah bahan ajar yang lebih menarik. Dan yang kelima yaitu menyeleksi atau menyediakan aktivitas pembelajaran. Nah, setelah kita tahu nih apa sih kekurangan dari dan kelebihan pembelajaran sebelumnya dan bahannya sudah tersedia, sekarang kita uji atau kita testing langsung kepada
siswa dengan proses pembelajaran. Apakah bahan ajar yang kita gunakan ini sudah ada kemajuan daripada bahan ajar sebelumnya atau tidak? Jika belum, maka kita akan melakukan kegiatan ulang seperti meneliti dan menguji atau menyusun serta memodifikasi kembali. Nah, jadi itulah langkah-langkah dalam membuat bahan ajar. Hal yang kelima adalah apa saja yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembuatan pengembangan bahan ajar. Nah, menurut saya yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembuatan pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu ketersediaan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Karena mengapa? Apabila bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, maka tidak akan sulit diperoleh. Maka membuat bahan ajar sendiri adalah suatu keputusan yang baik. Yang kedua yaitu karakteristik dan sasaran. Nah, bahan ajar yang dikembangkan oleh orang lain seringkali tidak cocok untuk siswa kita. Maka kita harus memerlukan karakteristik sendiri bahan ajar melalui saran-saran yang kita terima dari siswa maupun dari guru-guru lain. Maka dengan kita mengetahui karakteristik siswa kita, maka kita dapat mengembangkan bahan ajar yang efektif dalam untuk pembelajaran. Dan yang ketiga, menurut saya yang terakhir yaitu tuntutan pemecahan masalah dalam belajar. Nah, terdapat sejumlah materi yang seringkali sulit untuk memahaminya. Baik guru maupun siswa untuk menjelaskan kesulitan tersebut dapat terjadi karena materi yang abstrak, rumit dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut perlu dikembangkan bahan ajar yang tepat. Jadi bahan ajar yang kita buat itu diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah terhadap materi yang sulit dipahami. Kira-kira begitu. Mungkin itulah jawaban saya dari kelima soal ujian akhir semester ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.